Dua informasi penting untuk pensiunan ataupun penerima pensiun. Yang pertama, terkait dengan aturan terbaru, penerima tunjangan yang dapat transferan dari Sri Mulyani yang dirombak Jokowi. Ya, dirombak Jokowi, ini aturan terbaru penerima tunjangan yang berhak dapat transferan dari Sri Mulyani. Yang kedua, terkait dengan PP Tapera yang disahkan Presiden Jokowi, yang mana siap-siap akan dipotong tiap bulan setiap tanggal ini. Nah, yang siap-siap gaji akan dipotong tiap bulan untuk tanggal ini. PP Tapera disahkan Presiden Jokowi, siap-siap gaji dipotong tiap bulan setiap tanggal ini. Nah, dua informasi penting ini akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Berikut informasi pertama, terkait dengan dirombak Jokowi, ini aturan terbaru penerima tunjangan yang berhak dapat transferan gaji K13 dari Sri Mulyani. Presiden Jokowi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merombak aturan terbaru mengenai gaji K13 tahun 2024, yang mana rencananya gaji K13 ini akan disalurkan oleh Menkeu Sri Mulyani pada bulan Juni 2024 mendatang. Akan ada sejumlah kategori yang berhak menerima gaji K13 tahun 2024 ini, termasuk kategori penerima tunjangan. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 14 Tahun 2024 yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Maret 2024 lalu. Sebagai informasi, penerima tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada PP Nomor 14 Tahun 2024, Pasal 3 Ayat 9 dan 10 sudah disebutkan kategori-kategori penerima tunjangan yang berhak mendapatkan gaji K13. Pada Pasal 3 Ayat 9, berikut rincian penerima tunjangan yang berhak mendapatkan gaji K13. Pertama, penerima tunjangan veteran. Kedua, penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Ketiga, penerima tunjangan penghargaan perintis pergerakan kebangsaan atau kemerdekaan. Keempat, penerima tunjangan janda atau duda dari penerima tunjangan pada poin 1 sampai 3. Kelima, penerima tunjangan bekas tentara Koninklijke Nederland Indonesia Leger atau Koninklijke Marine. Ya, itu yang kelima ya. Selanjutnya, keenam, penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri atau duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI. Ketujuh, penerima tunjangan pokok, ya, warakawuri atau duda atau anak dari penerima tunjangan pokok prajurit TNI. Kedelapan, penerima tunjangan pokok orang tua prajurit TNI yang gugur atau tewas atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri atau suami dan anak. 9, penerima tunjangan bersifat pensiun warakawuri atau duda atau anak dari penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri. 10, penerima tunjangan pokok warakawuri atau duda atau anak dari penerima tunjangan pokok anggota Polri. Penerima tunjangan pokok orang tua anggota Polri yang gugur atau tewas atau meninggal dunia dalam dan atau oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri atau suami dan anak. 11, penerima tunjangan cacat bagi PNS, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Sementara
Nah, sementara itu ada juga pada ayat 10 pasal tersebut, penerima tunjangan juga termasuk 4 kategori berikut ini. Yang pertama adalah janda atau duda, anak atau orang tua penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau pejabat negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda duda PNS. Kedua, janda duda atau anak penerima tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun terusan dari pensiunan PNS atau pensiunan pejabat negara yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda duda PNS. Ketiga, warakawuri atau duda, anak atau orang tua penerima gaji terusan dari prajurit TNI atau anggota Polri yang gugur atau tewas atau meninggal dunia atau yang dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Warakawuri atau duda atau anak penerima pensiun terusan dari pensiunan prajurit TNI atau pensiunan anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itulah daftar penerima tunjangan yang berhak mendapatkan gaji ke-13 dari Menkyu Sri Mulyani berdasarkan PP terbaru yang sudah dirombak Presiden Jokowi. Nah, informasi kedua terkait dengan PP Tapera yang disahkan oleh Presiden Jokowi. Gaji PNS dan karyawan swasta akan dipotong tiap bulan setiap tanggal ini. PP Tapera resmi disahkan Presiden Jokowi pada 20 Mei 2024, yang berarti gaji PNS dan karyawan swasta akan dipotong setiap bulan. Pemotongan gaji PNS dan karyawan swasta sesuai PP Tapera ini akan berlangsung setiap bulannya setiap tanggal 10. Adapun menurut PP Tapera, besaran gaji PNS dan karyawan swasta yang akan dipotong ialah sebesar 3%. Lantas kemana nanti aliran gaji PNS dan karyawan swasta setelah dipotong setiap bulan pasca terbitnya PP Tapera? Nah, sesuai dengan namanya, gaji PNS dan karyawan swasta tersebut akan masuk ke dalam simpanan tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Berdasarkan pasal 1, PP Tapera dijelaskan jika Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Tapera ini menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah atas pembiayaan tempat tinggal bagi pekerja. Pemerintah sendiri telah mengelompokkan siapa saja yang masuk dalam golongan penerima Tapera ini. Pada pasal 5 PP Tapera diatur bahwa setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau yang sudah menikah dan memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, maka wajib menjadi peserta Tapera. Selain itu, dalam pasal 7 PP Tapera juga dijelaskan secara rinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera, tidak hanya PNS atau ASN dan TNI Polri, serta BUMN, melainkan pegawai swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Perlu dicatat bahwa gaji PNS dan karyawan swasta rencananya akan mulai dipotong terhitung pada 2027 sesuai dengan PP Tapera yang ditekan Presiden Jokowi.